Iya, Apa kabar? Apa kabar Romo? iya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkenanlah memperhatikan kami serta mengutus Roh-Mu mendatangi kami. Semoga kami percaya bahwa Engkau telah bersabda melalui Yesus, Guru kami yang sejati. Sebab dialah putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan dan bersama bersama rohmu. rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, para devosan sekalian yang saya hormati, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Kita merenungkan bagaimana relasi kita dengan Tuhan dan kita mengambil tema kerahiman ilahi menggerakkan kita untuk bersaksi. Yang pertama, bahwa Natal itu mengungkapkan juga kerahiman Allah di dalam hidup kita. Mengapa? Karena Allah telah berkenan atas dasar cinta kasihnya mau menjadi manusia, tinggal bersama manusia, merasakan penderitaan manusia, dan mau mengangkat hidup manusia ke dalam citra ilahi, yaitu kembali secitra dengan Tuhan, tidak terlempar dari kehidupan surgawi, terbebas dari dosa, tidak mudah jatuh dalam kuasa kegelapan, dan juga tidak mudah terjerat oleh rayuan-rayuan setan. Nah, itulah Natal. Untuk itu tujuan hidup kita yaitu mengasihi Allah. Tujuan hidup kita mengasihi keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan memberikan support pada orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Itulah daya hidup dari inkarnasi Allah menjadi manusia. Dibedakan antara inkarnasi dan reinkarnasi.
Kalau inkarnasi Allah yang menjadi manusia, itu pandangan iman Katolik. Kalau reinkarnasi berarti manusia mati lalu hidup lagi. Kalau dia berbuat baik, maka dia akan menjadi manusia yang bermartabat. Tetapi kalau dia tidak baik, dia akan kembali hidup, tetapi martabatnya lebih rendah, yaitu menjadi hewan, jadi ayam, jadi kambing, jadi sapi, lalu jadi hewan piaraan. Gitu. Apakah kita mau eh, memiliki pandangan seperti itu? Jadi kita bukan seperti itu. Kalau orang Katolik tidaklah demikian. Nah, para devosan yang terkasih, kalau kita mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, bagaimana perasaan kita mendengar ajaran Kristus? Apakah kita merasa kagum? Apakah kita heran merasakan kekuatan Yesus yang mampu mengusir roh jahat? Apakah kita terpesona? Kagum dan terpesona itu sifatnya sementara saja. Sesudahnya, setelah kagum, terpesona, dia lupa lagi dengan Tuhan. Apakah kita terpesona dengan keberadaan Yesus yang luar biasa itu? Kalau terpesona, berarti orang itu mengikuti Yesus karena sakit disembuhkan, karena eh, ada roh jahat datang kepada Tuhan minta diusir. Lalu setannya terusir. Sesudah itu tidak ikut lagi. Nah, itu banyak orang yang mengikuti Yesus demikian. Sesudah itu dia tidak dibaptis. Banyak itu. Terus datang kepada Tuhan Yesus, lalu datang kepada Bunda Maria ke tempat-tempat ziarah, lalu tempat-tempat yang mungkin eh, apa di mana orang percaya hanya Gua Maria ini saja berkhasiat, Gua Maria yang lain tidak. Lalu tempat jalan salib di satu tertentu berkhasiat, yang lain tidak. Nah, itu berarti orangnya hanya kagum saja, terpesona saja. Habis itu enggak tahu apa-apa, enggak mau mengikuti Tuhan Yesus. Para devosan yang terkasih, Kristus mengajarkan sebuah pemahaman baru, cara beriman baru. Jadi kalau Natal kita memperbarui cara beriman kita. Dan Yesus mengajarkannya dengan kuasa yang dapat mengubah hidup. Nah, ini baik untuk diingat-ingat. Kuasa Yesus, kuasa yang mengubah hidup seseorang. Yang semula dikendalikan oleh kuasa kegelapan, menjadi orang yang merdeka dan bebas. Merdeka untuk melakukan sesuatu, bukan merdeka yang terbelenggu, tidak. Dia bebas untuk beribadah, untuk melakukan rosario, untuk berdevosi pada kerahiman ilahi. Dia bebas melakukan itu dan bebas untuk melakukan perbuatan baik pada orang-orang. Tidak pilih-pilih. Jadi kalau ada orang yang kita musuhi, lalu ada orang baru bergaul dengan orang yang kita musuhi, lalu kita memusuhi orang baru itu bukan, itu orang seperti ini tidak bebas. Orang seperti ini mengikuti Yesus hanya karena kagum dan terpesona. Orang yang seperti ini mengikuti Yesus hanya karena terheran-heran oleh kuasanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus guru bijaksana, Yesus sang pembebas yang memiliki kuasa atas kegelapan. Yesus sang guru yang mengajarkan dengan kuasa. Dari sini saya akan katakan kalau Yesus bilang A, dia akan terjadi A seketika tanpa proses. Jadilah matahari, matahari jadi. Lalu jadilah bulan, bulan jadi. Jadilah terang, terang jadi. Kalau kita uh, tolong ibu, bapak buatkan kue, itu masih nunggu lama. Jadi harus ada prosesnya. Kalau Tuhan sekali bersabda, jadi. Jadi pergi kau setan, pergi kau iblis, maka iblis pergi. Nah kalau kita bagaimana? Pergi kau setan, malah dia ketuk pintu tengah malam gitu ya. Jadi malah Menggurui. menggoda kita. Itu ada orang ketuk-ketuk pintu itu, dibuka pintunya, tetapi orangnya nggak ada. Padahal itu kan
apa namanya pintu koboi yang tertiup angin itu kan begitu ya, krek 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 begitu. Dia takut sendiri, orang yang ikut Yesus ya nggak perlu takut dia. Karena Yesus sekali bersabda, maka terjadi adanya. Yesus sang guru mengajarkan dengan kuasa. Yesus sang pembebas yang mengusir roh jahat. Kita juga menghadapi kekuatan gelap dalam hidup kita, yaitu pikiran kotor. Ya, tadi kita mendengarkan, kita berdoa untuk pemilu supaya berjalan baik dan lancar, begitu ya. Ya, kita ini adalah orang-orang yang kotor, banyak dosanya. Nah, jadi kalau dalam pemilu juga demikian. Pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga, pilihan empat, pilihan lima, pilihan enam, tujuh, delapan, dan seterusnya. Ya semua kalau kita bilang kotor ya karena kita manusia kotor, tetapi kita memilih yang paling sedikit kotornya. Nah, maka dari itu banyaklah bergaul supaya tahu siapa yang kita pilih untuk memimpin negara dan bangsa kita. Kalau sudah jadi, jangan kecewa. Memang ya saya tahu banyak orang ya setelah jadi banyak dilupakan ya toh. Para pengusaha dilupakan, pajak meningkat, ya jalan tidak jadi-jadi, listrik kabelnya ke sana kemari, kebakaran, aduh macam-macam itu. Ya kita jangan sampai tergoda oleh kuasa-kuasa kegelapan, pikiran-pikiran gelap, demikian. Para devosan yang terkasih mungkin bukan setan yang membuat kita atau orang lain kerasukan, tetapi apa? Tergila-gila, ya. Itu ada istilah lain, tergila-gila oleh kekayaan, tergila-gila oleh jabatan, tergila-gila oleh kedudukan, bahkan bisa jadi tergila-gila oleh pelayanan. Nah, ini motivasinya tidak bagus. Tidak bagus. Jadi kalau dia sudah memimpin dalam pelayanan, pokoknya memimpin terus. Kalau aku nggak jadi pemimpin, tidak mau. Nah, ini repot. Jadi dia mengikuti Yesus berdasarkan pikirannya sendiri, bukan mengikuti Yesus karena Yesus yang memikirkan dia dan membentuk dia. Nah, itu yang membuat kita kerasukan. Jadi kerasukan zaman modern itu tidak sampai teler-teler lalu keluar apa darahnya, liurnya, enggak ya. Sekarang ini macam ragam. Dan godaan yang membuat kita kadang mengalami bingung untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang etis, mana yang tidak etis. Ya, mana yang sopan, santun, sopan soal perilaku, kata-kata, sikap, santun itu soal bahasa. Bagaimana menyampaikan satu pesan dengan bahasa yang uh, jelas, tidak sarkastik, tidak kasar begitu. Nah, seringkali kita lebih memilih apa yang menguntungkan kita sendiri, meski merugikan dan mengorbankan orang lain, orang makan orang. Ya. Bapak Ibu, para devosan yang terkasih, sekarang ini banyak loh orang makan orang ya. TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Surabaya itu salah satunya adalah tempat lintasan jual beli orang, bahkan organ juga ya. eh, Dihasut sejak dari kampung, lalu semuanya dibiayai sampai di tempat diperas begitu ya, tidak mengorangkan orang begitu ya. Jadi ini ini orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Kita kadang memilih untuk tunduk pada kuasa kegelapan yang menyenangkan diri sendiri, nafsu, kekuasaan, keinginan daripada kita tunduk pada kuasa Yesus. Baik tadi secara devosional kita melakukan rosario, kita bersembah sujud di hadapan sakramen dan kita melakukan apa jalan salib. Itu mengingatkan kita supaya iman kita itu dikuatkan. Nah, sekarang para devosan yang terkasih. Sekarang di tahun 2024, apakah kita siap untuk membuka hati kita pada ajaran Tuhan Yesus yang memiliki kuasa mengubah, yaitu hidup beralih dari kegelapan menuju terang kasih Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh memahami
otoritas kuasa Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari bangun pagi langsung kita mau merencanakan apa? Itu kehendakku sendiri atau kehendak Tuhan? Apakah kita bersedia menyerahkan segala aspek hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita mau mengalahkan godaan setan, kuasa kegelapan yang merayu kita dengan mengandalkan kuasa Yesus? Nah, puji Tuhan, kita setiap hari berdoa Angelus, ya, itu untuk merayakan memaknai Natal. Doa malaikat Tuhan, Allah menjadi manusia jam 6. Lalu Allah menjadi manusia jam 12. Kita berdoa. Lalu Allah menjadi manusia, kita berdoa jam 6. Dan jam 3 kita berdoa bersama mengenangkan kisah sengsara Tuhan Yesus, kerahiman Allah, kerahiman ilahi, air dan darah, tanda sakramen penebusan jiwa-jiwa. Kita hidup dalam dunia yang penuh tantangan dan kegelapan. Kristus memiliki kuasa untuk mengubah segala sesuatu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, opa, oma, kakek, nenek yang baik hati, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tunduk pada kuasa Yesus Kristus atau hanyut tenggelam mengalir tanpa pegangan hidup dalam kuasa kegelapan dan dosa. Namun saya sebagai seorang imam Gereja Katolik selalu menghendaki para devosan hidup di dalam terang kasih Kristus, kerendahan hati, mengikuti sabdanya, dan bertekun di dalam doa. Tidak apa-apa, meskipun siang-siang ya terkantuk-kantuk, ya tidak apa-apa. Yang penting pikiran kita terpusat. Ada waktu bersama Tuhan, ada waktu untuk mendoakan orang lain, dan jiwa kita terpelihara, terjaga, sekaligus terbina dan terawat di dalam persekutuan hidup bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Marilah kita berdoa.